belajar tasawuf biasanya usia 40. Sayyidina Ali usia 8 tahun sudah belajar tasawuf. Betapa hebatnya. Maka kalau ada persoalan apapun, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar nggak bisa jawab, saya jawab Sayyidina Ali. Abu Hurairah yang mampu lepas bajunya mewadai ilmunya Rasulullah ketika ngendika aja nggak ada apa-apanya dengan saya. Maka bagi orang Syiah saking cintanya itu sampai menganggap kalau saja ada nabi baru maka Sayyidina Ali lah nabi. Karena Rasulullah pernah mengatakan ana wa Ali kama Musa wa Harun. Musa itu Rasul nabi. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Tapi demikian giginya dia membela santri. Jadi berbahagialah kalian meskipun orang yang memiliki loyalitas seperti Pak. Demikian loyalnya dengan Gus. Dia ada gaji, ngajar ngaji. Dia ada gaji. Kalau pendeta ada gaji, pastor ada gaji. Siapa yang ngasih? Acur. Tapi Allah memberikan kekuatan untuk tetap dalam keadaan fisik yang begitu tetap datang memberi tanggung jawabnya dilunasi, menyampaikan daunnya Rasul baligul anni walau anni. Bukan berarti kamu punya seayat terus sampaikan kepada orang gitu. Yang punya seayat sampaikan teh. Jadi nek kepengin ngombe ya minimal punya sakti. Kamu punya segelas bokeke wong kuwi ngelak mati dhewe. Gitu loh Bapak. Artinya dia sudah punya perbenaran. Jadi memberikan ilmu berarti dia sudah punya. Meskipun ketika dia memberikan ilmu dibalas oleh Allah satu huruf 16.000 huruf. Satu ilmu 16.000 ilmu. Jadi nggak ada kiai kemudian pikun gitu, nggak ada. Kiai kok goblok itu nggak ada. Kiai semakin tua semakin pikun. Nggak ada ceritanya pikun. Gimana kiai pikun setiap malam dikir kan eling. Masa pikun kan nggak eling. Dikir itu eling. Kalau pikun gimana kan ini? Sebenarnya lupa sama Allah. Ya kalau lupa itu bisa karena penyakit stroke, karena pikirannya belum konsen. Kalau sudah konsen betul tidak bakal lupa. Lupa karena pikir keningnya dikit. Saya kalau hari Sabtu itu penyakit lupanya tuh. Karena tukang belanja lo bayar, material belum nagih utang. Lupa bayar. Kemarin Jumatan saya belum nyangoni yang ngimami aja saya sampai bingung lah. Padahal ini yang ngimami sholat Jumat mau ke Madura. Saya akhirnya udah mau tidur nih bangun. Oke, ini belum sampai disampaikan gitu. Kalau kemudian kemarin apa kayak Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali lomba sholat karena untuk melamar Fatimah diadakan lomba sholat. Semua sahabat kalah khusus dengan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali itu mau sholat, ikut lomba sholat itu diberitahu serban yang diberikan itu nanti kalau khusyuk serban merah ditambah Siti Fatimah. Nah ketika Sayyidina Ali masuk ke rakaat kedua sudah mau salam, sudah khusyuk semua. Rasulullah jalan ke depannya sambil ngebet serban hijau. Pikirannya terus serban hijau katanya serban merah. Ketika assalamualaikum gimana ya Ali bisa khusyuk? Enggak ya Rasul.
bukankah engkau mengatakan akan diberi serban merah? Kok ketika aku hendak salam pada saat tahiyat engkau mengibaskan serban hijau, jadi pikiranku jadi kacau. Akhirnya seluruh orang yang melamar Sayyidatina Fatimah nggak lulus sholat sebenarnya. Yang lulus khusyuk sholat itu Sayyidina Ali, tapi jadi nggak khusyuk juga karena serban yang dijanjikan tidak nampak. Serban merah kok diganti serban hijau. Tetapi karena kemauan Rasulullah, Sayyidina Ali itu yang ngomong Rasulullah. Jadi dari transfer of knowledge, transfer ilmu ketahuan, transfer of ilmu, transfer ilmu atau perpindahan ilmunya Rasulullah kepada Sayyidina Ali sudah dari bayi. Maka seorang Sayyidina Ali, orang Jawa ini belajar tasawuf biasanya usia 40, Sayyidina Ali usia 8 tahun sudah belajar tasawuf. Betapa hebatnya. Maka kalau ada persoalan apapun, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar nggak bisa jawab, saya jawab Sayyidina Ali. Abu Hurairah yang mampu lepas bajunya mewadai ilmunya Rasulullah ketika ngendika aja nggak ada apa-apanya dengan Sayyidina Ali. Maka bagi orang Syiah saking cintanya itu sampai menganggap kalau saja ada nabi baru maka Sayyidina Ali lah nabi. Karena Rasulullah pernah mengatakan ana wa Ali kama Musa wa Harun. Musa itu Rasul nabi, lalu mengusulkan kepada Allah karena Musa itu lidahnya cedal, mau kakak saya jadi Rasul. Jadi Harun itu usulannya Sayyidina Musa jadi Rasul. Nah, Rasulullah Muhammad kan Nabi yang paling sempurna, paling disayangi. Tapi nggak bisa menjadikan Sayyidina Ali mengusulkan jadi Nabi. Kenapa? Ya Sayyidina Muhammad ini sudah Nabi pungkasan karena sudah dinas sebagai Nabi terakhir. Muhammadur Rasulullah. Walatina ma'ahum asyidda walal kufar ruhama bainahum. Kenapa? Ila ala Muhammadin aba akhadim mirijalikum walakir Rasulillah wa khatamun nabi. Qurannya sudah mengatakan gitu. Jadi nabi pungkasan, maka tidak bisa jadi nabi kayak Harun. Kalau toh masih ada tambahan nabi, kuotanya itu pasti ke Sayyidina Ali. Bahkan Rasulullah mengakui ana Madinatul ilmi wa ali babul ilmi. Aku adalah kotanya ilmu, pintu gerbangnya adalah Sayyidina. Pernah dicoba Rasulullah itu makan kacang, Sayyidina Ali sebelah kiri. Kalau habis makan kacang, kulitnya ditaruh di tempatnya Sayyidina. Nah, sudah habis, saya heran melihat tumbukan kulit kacang begitu. Demikian banyaknya Sayyidina Ali makan kacang. Sayyidina Ali cepat sekali, tidak sabar pikir bisa membalas ucapannya Rasulullah. Saya heran sekali. Rasulullah makan kacang sak kulitnya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Kalau kita kan masih mikir balsip ini gimana sih? Dianggap makan kacang satu buk kan, sak piring dia ini sak piring. Jadi kulitnya kacang ini kan 2 piring. Rasulullah ingin mencoba, saya Sayyidina Ali itu makan kulitnya sampai segitu banyak. Sayyidina Ali nggak sempat berpikir, langsung refleks. Saya juga heran, kenapa Rasulullah makan sak kulitnya? Karena nggak ada kulit sama sekali dia. Kalau melihat itu nasab dengan keilmuan dalam artian pendidikan pada saat
usia Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu kan ada selisih jauh, Pak. Ya. Dalam artian selama Sayyidina Ali itu mengikuti Nabi Muhammad itu mungkin mendapatkan pendidikan yang begitu bagus. Dari kecil Sayyidina Ali ilmunya sudah kayak orang tua. Lain dengan kita baca buku bola-balik tabu teking ngeluh. Sayyidina Ali cukup mendengar, ingat. Iya, dalam artian Cukup melihat, tahu. maksud saya kan orang sekarang mengedepankan nasab gitu, Pak, karena keturunan. Tapi Oh. kalau ini kan karena pendidikan, Pak. Selama Oh enggak, itu juga nasab. Kecerdasan menerima pelajaran itu karena nasab. Genetika. Genetikanya mau blow on ya tetap blow on. Tapi genetika yang Sayyidina Ali itu genetika yang terjaga mulai Sayyidina Ibrahim ke Sayyidina Ismail sampai kepada Bani Quraisy. Terjaga. Bahkan sampai sekarang masih terjaga ketika diteliti DNA-nya, haplogrup paling semuanya masih termanai oleh Sayyidina Ismail. Tapi Ali sendiri pernah menyatakan dalam hadisnya kalau nasab itu tidak menjadi yang lebih penting itu malah pendidikan itu sendiri, Pak. Keilmuan itu, Pak. Enggak, nasab juga penting, tapi tidak kemudian orang sekolah nasabe wali kota, anak wali kota anak sekolah ya blow on. Tetapi kalau nasabe wali kota sama-sama sekolah dengan anaknya tukang batu, biasanya pinter anaknya wali kota. Anak wali kota ini ora korupsi, anak wali korupsi goblok. Iya. Gitu loh. Artinya nasab itu memiliki chance lebih di antara yang lain. Kalau belajar, lah Habib itu ada yang belajar enggak? Enggak ada Habib, isinya adol keturunan toh. Dobol adol dobol. Bagus. Jadi kalau sama-sama anaknya orang pintar diberi pelajaran yang sama dengan anaknya orang yang nggak pintar, yang anaknya orang yang nggak pintar ini kurang makan gizi, ini gizinya cukup, ya pintar anaknya orang pintar, udah gizinya, keturunannya, ditambah kesempatan belajarnya. Anaknya orang pintar sekolahnya lebih baik-baik, sekolahnya luar negeri. Aku nih loh, sekolah atau negeri atau ketompo. SD itu dakwah Hidayatul Muhtadin, SMP Taruna agak mentereng, SMA Sultan Agung, terus perguruan tinggi di Pananggara. Tapi nggak pernah negeri. Nah, orang yang punya keturunan baik, kalau dipreser, ditekan oleh keadaan, dia harus melawan dengan keterberdayaan. Dia bertambah pintar karena melawan. Maka anak barep sama anak nomor 2 biasanya pintar nomor 2. Karena apa? Anak barep dipuji-puji bapaknya, ibunya. Anak nomor 2 biasanya agak diam. Maka dia ingin bertarung, kompetisi, karena tertekan. Biasanya anak nomor 2 lebih dewasa. Pengalaman nih, wis kawin gue. Udah ngerti, pengalaman soalnya. Iya, tadi saya melihat gambaran Nabi Muhammad menjadi gurunya Sayyidina Ali. Iya. Nah, di situ kan unsur pendidikannya menjadi penting, Mbak. Daripada nasabnya itu sendiri. Ya, tapi kalau tidak Sayyidina Ali, karena nasabnya adalah nasab Sayyidina Ali itu ponakan loh. Jadi satu garis dia enak. Jadi kalau Rasulullah hebat, adiknya
Tapi kalau seandainya bukan yang mendampingi bukan Nabi Muhammad, misalnya pamannya yang lain, Oh itu ya kan jadi lain. Abu Jahil lah. Nah, iya, Misalnya jadi- berdampingan dengan Abu Jahal jadi Abu Jahil. Ya karena terus memang seorang utusan yang memberikan satu pendidikan bagi penerusnya nanti itu kan Iya. yang saya tangkap seperti itu. Ya benar, lingkungan. Nah, itu gini loh. Lingkungan. Atur aja datang pola pikir. Atur aja. Zaman sekarang. Kemampuan dari Nabi Muhammad sendiri untuk mendidik, mempersiapkan Atur aja, atur aja. untuk menyerap keilmuannya Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi memaksakan kaum untuk cepat mengubah keilmuannya Nabi Muhammad. Bukan memaksakan. Maksudnya bahasa saya. Keinginannya Sayyidina Ali itu kalau orang biasa umur 20 tahun masih enggan belajar tasawuf. Sayyidina Ali 9 tahun belajar tasawuf. Jadi bakat dari kecil. Jadi ini ada percepatan-percepatan dari langit. Iya, apalagi berdampingan kita aja kepengin donganya dikabul Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah dia dampingi, yang dampingi Rasulullah. Coba bayangkan juga. Bayangkan aja. Ada yang namanya Uzama, Akasa. Kan ada doa Akasa yang manjur itu. Suatu saat itu mengikuti Nabi. Nabi lari pakai kuda, Akasa bawa tombak di samping. Suatu saat tombaknya diminta oleh Rasulullah. Saking cepatnya menyambar tombak itu, dadanya Akasa kena gagangnya. Menjelang akhir meninggalnya Rasulullah, hampir meninggal. Rasulullah mengatakan, Kisos. Semua sahabat dikumpulkan. Lalu Sayyidina Akasa ini yang kena tombak itu ngomong, saya akan mengkisosmu ya. Wah, Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu mau mengkisos Rasulullah dalam keadaan itu sudah hampir koma, sudah berhari-hari sakit. Kalau kamu mau mengkisos Rasulullah, kisos aku adalah 2 orang dalam gua, salah satunya adalah ketika hijrah di Gua Sur, aku yang mendampingi, aku yang jadi korban lemparan batu surok sampai tanggal. Oh enggak mau, harus Rasulullah ya bakar dia mengkisos. Saya tidak amal. Kamu tak tempel cabut nyawamu dong. Rasulullah itu sahabat gini. Balas aku sama saya. Karena aku menjadi tamengnya Rasulullah. Maka kepingin menyakiti Rasulullah, sakit ya. Jangan jadi sampai saya kena Utsman, sampai saya kena. Ketika ia sudah semua sahabat sudah berputus semua. Ketika aku kena ujung tombak, bajuku terbuka, tidak pakai baju. Wah, aku marah lagi ya. Terus akhirnya bajunya dilepas. Sudah aku lepas. Ketika bajunya Rasulullah sudah dilepas, Akasa ini bukannya memukul tombak, tapi memeluk. Ya Rasulullah, kapan lagi aku bisa memeluk tubuh yang berbau harum, dan barang siapa yang memeluk tubuhmu atau nempel kulitmu akan diharamkan masuk neraka. Engkau benar saya. Lalu rame-rame semua memeluk Rasulullah. Itu menunjukkan kekeramatan Sayyidina Akasa jauh lebih tinggi dari yang lain. Sampai tahu gitu bahwa baju Rasulullah yang tidak pakai baju, kulitnya itu melapisi dari api neraka. Sementara sahabat-sahabatnya nggak sadar. Sayyidina Akasa karena merasa ilmunya paling sedikit, jasanya paling sedikit. Sementara Sayyidina Abu Bakar jadi Amirul Mukminin, Umar Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin. Dia apa? Tukang bawa tombak aja. Lalu dengan modal itu dia menaikkan grade-nya menjadi al-surga pertama yang haram
untuk tersentuh api. Benar engkau yang nempel di kulitku tidak akan tersentuh api. Sahabatnya lain berebut akhirnya. Gitu. Jadi nempel kelihatannya sampai pada pengadilan terakhir berpengaruh. Apalagi Sayyidina Ali sejak kecil digendong-gendong. Kalau Rasulullah angon wedhus dipanggul di sini. Jadi kalau memiliki eskalasi atau peningkatan pola pikirnya itu wajar. Sayyidina Umar itu pernah ditemui pendeta Najasyi, nggak bisa jawab pertanyaan pendeta Najasyi. Sebentar, ada seorang muda yang bisa menjawabmu karena dia adalah babul ilmi. Oh, pertanyaan pendeta dari Najasyi dari Najran terjawab. Sampai kisah Ashabul Kahfi dia apa, kisahnya Yusuf apa, kisahnya. Padahal kisah Ashabul Kahfi kan Nabi Muhammad belum lahir, itu zaman Nabi Isa. Yang dititipkan oleh Allah 309 tahun. Bila pertanyaannya, tidur 309 tahun kok nggak stroke? Padahal nggak bergerak-gerak. Coba kamu silok itu terus 2 jam gitu kan enggak. Makin semut. Ya kan? Nah, itulah. Jadi kadang-kadang Allah memang menunjukkan keistimewaan pada makhluk yang dikehendaki. Innallaha mayasya. Allah itu akan menghukum dan memaafkan orang yang dikehendaki. Jadi lu kok gitu kan nggak adil. Adil kan bukan urusanmu dan bukan setara ukuranmu. Adilnya Allah berbeda. Karena al-adil itu Allah, tapi karena dia nggak ada yang kontrol, maka Allah dalam berbuat itu sekehendak hatinya. Innallaha fa'alu lima yurid. Nggak ada undang-undang. Maka yang paling hebat adalah sholawat. Allah memerintahkan orang untuk sholat. Gusti Allah sholat. Allah sholat nggak? Memerintahkan orang untuk berpuasa, Allah puasa nggak? Memerintahkan orang untuk zakat, Allah zakat nggak? Hah? Nggak ada. Gusti Allah zakat sama. Allah memerintahkan untuk berhaji, Allah berhaji nggak? Enggak. Tetapi Allah memerintahkan orang untuk selawat, tetapi Allah sendiri terlebih dahulu berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sholawat itu derajat tertinggi. Tapi ya jadi gambaran kayak Habib-Habib kuwi